Nama saya Tan Malaka. Atau Ilyas Hussein bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera. Bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di Filipina. Atau bila kita bersua di Hong Kong, saudara-saudara boleh menyapa saya sebagai Aung Song Lee atau Tan Ning Siong. Sewaktu kita berkenalan di Burma, dan saya akan menyebut nama saya sebagai Cheng Kuan Tat dan Huat Li. Sewaktu kita berkenalan di Cina, atau Hasan Ghazali bila saudara-saudara menanyakan nama saya di Singapura, atau Abdul Rajak bila kita pernah bertemu di kamar gelap. Ingatlah, dari dalam kubur suara saya akan lebih nyaring terdengar. Pernah nggak kamu dengar ada seorang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kemerdekaan Indonesia, tapi berakhir ditembak oleh bangsanya sendiri? Seorang guru, pemikir, revolusioner yang menulis gagasan Republik jauh sebelum Soekarno membacakannya. Namanya Tan Malaka. Tokoh yang hidupnya seperti bayangan, muncul di saat genting, lenyap di saat sejarah sedang menuliskan nama-nama pemenang. Ya, hampir sama kayak Uchiha Itachi, pahlawan dalam kegelapan. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat. Nama kecilnya Ibrahim, namun dalam adat Minangkabau ia menyandang gelar Tan Malaka, tanda bahwa keluarganya berasal dari kaum bangsawan adat. Sejak kecil Ibrahim dikenal cerdas dan kritis. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang mencintai ilmu dan pengetahuan. Dari sana ia belajar satu hal, bahwa kehormatan bukan diukur dari harta, tapi dari keberanian berpikir. Bakatnya membuat pemerintah Belanda memberinya beasiswa ke negeri penjajah itu sendiri. Ia berangkat ke Belanda menempuh pendidikan di sana. Di sana ia berhadapan langsung dengan dunia Eropa, tapi penuh dengan kontradiksi. Ia melihat kemajuan ilmu dan demokrasi di satu sisi, tapi juga kemunafikan kolonialisme di sisi lainnya. Aduh, kayaknya di sini mulai ada gejolak batin ya buat Tan Malaka ya. Ia mulai bertanya, bagaimana mungkin Belanda bicara keadilan dan kebebasan, tapi menindas jutaan orang di Nusantara. Di Belanda, Tan Malaka bergaul dengan para sosialis dan aktivis buruh. Ia membaca Marx, Lenin, juga tulisan-tulisan tentang revolusi Rusia. Tapi dari semua itu, ia tidak menjadi pengikut buta. Ia mengambil semangat keadilannya, tapi tetap berpikir dengan caranya sendiri. Ya, ibarat bahasa katanya ya, sami'na wa analisa lah. Dan dari sinilah benih revolusioner Tan mulai tumbuh. Bukan sebagai ideolog dogmatis, tapi sebagai guru yang percaya bahwa kemerdekaan dimulai dari kesadaran rakyat. Tahun 1919, ia kembali ke Hindia Belanda dan menjadi guru di Delhi, Sumatera Timur. Di sana ia menyaksikan langsung penderitaan buruh perkebunan tembakau. Orang-orang pribumi bekerja tanpa hak, sementara tuan-tuan Eropa hidup mewah di atas keringat mereka. Hatinya bergejolak. Ia menulis surat berbicara di depan rakyat, menanamkan kesadaran bahwa mereka punya harga diri. Tapi tentu saja itu membuatnya diawasi oleh pemerintah kolonial. Tak lama kemudian ia bergabung dengan Serikat Islam, organisasi rakyat terbesar saat itu, di bawah tokoh seperti Haji Agus Salim dan Semaun. Serikat Islam menjadi wadah gerakan anti kolonial. Namun di cabang kiri Serikat Islam inilah Tan Malaka mulai berinteraksi dengan kelompok yang kemudian melahirkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Oh, berarti berasal dari organisasi ini ya, cikal bakalnya berdirinya PKI. Tahun 1920 PKI resmi berdiri. Tan Malaka ikut memberi bentuk ideologis awalnya. Tapi posisi Tan Malaka di dalam PKI ini selalu unik. Ia melihat komunisme bukan sebagai agama baru,
melainkan alat perjuangan. Bagi Tan Malaka, perjuangan kelas harus tetap berpijak pada semangat kebangsaan Indonesia. Ia menolak gagasan bahwa revolusi di Hindia hanya perpanjangan tangan dari Moskow. Baginya, rakyat Indonesia harus merdeka karena kesadarannya sendiri, bukan karena instruksi dari luar negeri. Waduh, berarti dalam dirinya Tan Malaka sendiri ada pertentangan ya. Namun, pandangannya yang moderat justru membawanya diserang dari dua arah. Bagi kolonial Belanda, ia bahaya merah yang harus dibuang. Bagi sebagian komunis garis keras, ia pengkhianat karena menolak perintah pemberontakan. Waduh, kasihan ya. Ya kayak jadi manusia di persimpangan, udah mirip banget kayak Itachi. Ketika pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927 meledak tanpa persiapan, Tan Malaka justru menentangnya. Ia tahu rakyat belum siap, dan benar saja, pemberontakan itu gagal. Ribuan orang ditangkap, PKI dilarang, dan nama Tan Malaka masuk daftar hitam internasional. Kasian banget ya. Padahal dia kan orang yang menentang pemberontakan itu, tapi dia yang dijadikan salah satu tersangka juga, bahkan dijadikan buronan internasional. Waduh, kasihan banget ya Tan Malaka. Nah, sejak saat itu hidupnya berubah menjadi perjalanan panjang tanpa tanah air. Ia menulis, mengajar, dan menyebarkan gagasan revolusi dari negeri ke negeri. Di Manila, ia mendirikan sekolah bagi buruh. Di Hong Kong, ia jadi penghubung aktivis Asia. Di Tiongkok, ia menulis karya yang mengubah arah sejarah Indonesia. Near the Republic Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Bayangkan, ini ditulis tahun 1925, 20 tahun sebelum proklamasi 1945. Saat itu sebelum ada satupun tokoh politik Indonesia yang secara terang-terangan menyerukan bentuk negara republik. Republik Indonesia bukan mimpi kosong. Ia adalah keniscayaan yang lahir dari penderitaan rakyat dan kesadaran manusia akan kebebasan. Nggak kebayang ya gimana cerdasnya Tan Malaka ini. Beliau sudah menulis rancangan konsep negara Republik Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan yang kita anggap sebagai bapak bangsa, bapak proklamator, itu bukannya merancang desain Republik Indonesia loh, tapi Tan Malaka yang merancang. Terus bagaimana caranya sampai tulisan dan karyanya Tan Malaka ini bisa dikonsumsi oleh banyak orang? Bukankah saat itu kan Tan Malaka adalah buronan internasional? Nah ini dia, tulisannya itu beredar diam-diam di kalangan pelajar dan buruh Indonesia. Ia jadi legenda hidup di bawah tanah, orang yang tak terlihat, tapi gagasannya menyalakan semangat generasi baru. Ngeri. Udah kayak shadow man, manusia bayangan gitu. Orang nggak tahu gimana orangnya, gimana manusianya, tapi orang hanya tahu dari karyanya. Tan Malaka. Di masa pengasingan inilah Tan Malaka menulis juga salah satu karya fenomenalnya, yaitu Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekadar filsafat, tapi ajakan berpikir rasional dan ilmiah di tengah masyarakat yang masih dibungkus tahayul dan mitos. Bagi Tan, revolusi sejati bukan hanya mengganti penjajah, tapi juga cara berpikir bangsa. Ia menulis, manusia merdeka bukanlah yang bebas dari rantai, tapi yang mampu berpikir dengan akalnya sendiri. Kalimat sederhana, tapi mengguncang fondasi pergerakan bangsa. Oh, Tan Malaka. Terus gimana kelanjutannya? Namun perjuangannya belum selesai. Ketika Jepang mulai menguasai Asia, Tan tahu saatnya kembali. Ia menyusup pulang ke Indonesia, bergerak dari satu kota ke kota lain dengan identitas palsu. Ia bukan lagi sekedar pengasingan politik, tapi arwah perlawanan yang hidup di bawah tanah. Tan Malaka kembali dengan satu tujuan, memperjuangkan Republik Indonesia yang merdeka sepenuhnya. Perjalanan panjangnya baru akan menemukan puncaknya setelah proklamasi. Tapi ironinya,
Justru di masa kemerdekaan itulah Tan Malaka akan berhadapan dengan bangsanya sendiri. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, seluruh bangsa bersukacita. Tapi di balik euforia itu ada satu nama yang nyaris terlupakan, Tan Malaka. Sang pengembara revolusi yang sudah memimpikan republik jauh sebelum Soekarno membacakannya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian, Tan akhirnya pulang ke Indonesia sekitar tahun 1942. Di masa pendudukan Jepang, ia hidup dengan identitas palsu, berpindah-pindah menghindari mata-mata militer. Di tengah tekanan itu, ia melihat satu peluang besar. Jepang memang penjajah baru, tapi mereka juga telah membuka celah bagi munculnya kesadaran nasional. Ia mulai berhubungan lagi dengan tokoh-tokoh pergerakan bawah tanah, mantan anggota Serikat Islam, kaum sosialis, dan para aktivis muda. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu tahun 1945, Tan keluar dari persembunyiannya. Ia menuju Jakarta dan bertemu dengan beberapa tokoh nasional, termasuk Soekarno dan Hatta. Tapi pertemuan mereka tak berlangsung lama. Soekarno memimpin pemerintahan baru, sementara Tan Malaka menilai bahwa kemerdekaan itu masih setengah hati karena Belanda dan Sekutu belum benar-benar pergi dari bumi Indonesia. Ia melihat bahwa perjuangan belum selesai. Tan Malaka kemudian memimpin kelompok politik baru bernama Persatuan Perjuangan. Isinya beragam, antara muda, buruh, dan rakyat yang menolak kompromi dengan Belanda. Semboyannya sederhana tapi sangat keras. Merdeka atau mati. Ia menuntut agar pemerintah tidak berunding dengan Belanda, tapi berjuang dengan senjata sampai kedaulatan penuh dicapai. Pandangannya itu membuatnya bertentangan langsung dengan Soekarno dan Hatta yang pada saat itu sedang berusaha menjaga stabilitas dan membuka jalan diplomasi. Pada awal 1946, ketegangan memuncak. Tan Malaka dan para pendukungnya dianggap ancaman politik. Pemerintah menuduh Persatuan Perjuangan berencana menggulingkan pemerintahan sah. Tan Malaka ditangkap oleh tentara Republik atas perintah Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ironis sekali, orang yang memperjuangkan Republik bahkan sebelum berdirinya negara itu kini dipenjara oleh Republik yang ia cita-citakan selama ini. Selama hampir 1 tahun ia mendekam di penjara, perpindahan dari satu kota ke kota lain. Tapi dari balik jeruji ia tetap menulis dan berpikir. Ia menulis tentang kedaulatan rakyat, tentang perjuangan tanpa kompromi, dan tentang bahaya revolusi yang dikhianati oleh politik. Ia menulis, kemerdekaan tidak boleh digadaikan demi kenyamanan segelintir orang di atas penderitaan rakyat. Akhirnya di tahun 1948, Tan Malaka dibebaskan. Namun, Indonesia saat itu sedang berada di masa paling kelam. Perang saudara kecil, intrik ideologi, dan ancaman Belanda yang datang kembali. Di satu sisi ada kelompok nasionalis yang mendukung diplomasi Soekarno-Hatta. Di sisi lain, sekelompok kiri yang dipimpin oleh Musso, tokoh PKI yang baru pulang dari Moskow, menyerukan revolusi besar. Ketika pemberontakan Madiun 1948 meledak, banyak orang mengira Tan Malaka terlibat karena latar belakangnya yang dekat dengan PKI. Tapi kenyataannya, ia menentang gerakan Musso. Ia menilai bahwa komunisme gaya Soviet tidak cocok untuk Indonesia. Tan Malaka percaya bahwa revolusi sejati harus berakar pada rakyat Indonesia sendiri, bukan pada perintah ideologi dari luar negeri. Namun sejarah sudah terlanjur kejam. Namanya ikut terseret dalam stigma komunis pemberontak. Setelah kekacauan Madiun, Tan Malaka kembali bergerak di bawah tanah.
Ia menuju Jawa Timur, bergabung dengan kelompok gerilya rakyat yang menolak menyerah pada Belanda. Ia hidup berpindah-pindah di hutan dan desa, tanpa pangkat, tanpa fasilitas, hanya dengan semangat yang tersisa. Banyak yang tak mengenalnya lagi. Seorang tokoh besar yang kini hidup seperti bayangan, berjalan di tengah kabut revolusi yang kian kusam. Oh, hampir sama banget kayak Hitachi kisahnya beliau ini, manusia di persimpangan. Pada tahun 1949, ketika Republik Indonesia berada di ambang pengakuan kedaulatan, Tan Malaka justru menghadapi nasib tragis. Di daerah Kediri, ia ditangkap oleh Satuan Tentara Republik yang mengira ia adalah pemberontak. Tanpa pengadilan, tanpa penyelidikan, Tan Malaka ditembak mati pada bulan Februari 1949. Tubuhnya dikubur secara diam-diam. Tak ada batu nisan, tak ada upacara kenegaraan, hanya tanah sunyi dan kabar samar yang menyebar di kalangan pejuang bawah tanah. Ia meninggal bukan di tangan penjajah, tapi di tangan bangsanya sendiri, bangsa yang dulu ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Namun, gagasannya tidak ikut mati. Buku-bukunya, terutama Madilog dan Menuju Republik Indonesia, terus dibaca diam-diam oleh generasi muda. Pemikirannya tentang logika, rasionalit, dan kemerdekaan sejati menjadi inspirasi bagi para intelektual dan aktivis setelahnya. Bertahun-tahun kemudian, sejarah mulai menebus kesalahannya. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia akhirnya mengakui Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Sebuah pengakuan yang datang terlambat, tapi menjadi simbol bahwa gagasan tak bisa dibunuh. Meski tubuhnya sudah dikubur tanpa nama, Tan Malaka pernah menulis, ide tidak dapat dibunuh dengan peluru. Dan benar, tubuhnya hilang di tanah Kediri, tapi pikirannya hidup dalam sejarah bangsa. Ia bukan sekedar sosok kiri, bukan sekedar tokoh kontroversial. Ia adalah simbol perjuangan tanpa pamrih. Seorang pemikir yang percaya bahwa kemerdekaan sejati lahir dari keberanian berpikir dan kejujuran hati. Kini, setiap kali kita menyebut kata merdeka, mungkin di antara gema itu ada suara Tan Malaka yang berbisik dari jauh. Republik ini bukan hadiah. Ia adalah hasil kesadaran manusia yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Salam literasi, salam pena kita.